Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para profesor, dokter, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Dokter Updates yang kali ini dengan tema vaksin pneumonia pada orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Renardi Larope Sutanto, sarjana kedokteran yang berlaku sebagai moderator pada sesi webinar dan diskusi pada sore hari ini. Saya lihat antusias sekali saudara-saudari sekalian sudah hadir pada acara sore hari ini. Di sini sambil menunggu peserta-peserta lainnya datang terlebih dahulu, ada baiknya Bapak Ibu, para dokter sekalian dapat mempersiapkan alat tulis mungkin, atau catatan, atau cemilan, atau minuman hangat di sore ini untuk lebih menikmati dan juga lebih banyak menggali ilmu bersama-sama di acara Dokter Updates pada 3 Juli 2021 ini. Nanti ketika sudah akan dimulai akan saya sampaikan lagi dan akan saya buka bersama Dr. Ansori Saifuddin, spesialis penyakit dalam, staf divisi alergi imunologi klinik di RSCM. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Halo. Ya, baik, terima kasih Renardi untuk kesempatannya. Mohon maaf, ini videonya saya off-kan dulu karena sinyal saya tidak baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga teman-teman media Euskalapius dan juga kepada seluruh sejawat yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar mengenai vaksin pneumonia pada orang dewasa. Sebelum kita mulai, mungkin kita lihat dulu mengenai dokter update ya. Ya, jadi sejawat sekalian, dokter update itu merupakan salah satu startup ataupun organisasi yang dibentuk oleh Profesor Samsu Rijal Zauzi, guru besar FKUI Ilmu Penyakit Dalam, yang beliau itu memang sangat concern di bidang pendidikan kedokteran dan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. Dan memang Dokter Update ini memiliki misi membangun komunitas untuk meningkatkan keberhasilan belajar mahasiswa rumpun ilmu kesehatan atau health sciences. Lanjut. Dan rencana strategisnya ya salah satunya adalah dengan webinar ini contohnya ya, di mana kita akan melaksanakan pembelajaran distance learning yang efektif, kemudian kita bangun lingkungan belajar yang mendukung, kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki kesulitan dana, itu nanti kita bisa ajarkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dan juga mendampingi mahasiswa dalam menghadapi masalah pendidikan mereka dan juga membangun komunitas yang kreatif melalui sistem keanggotaan dari Dokter Update ini. Lanjut. Dan medianya, ya salah satunya bentuknya berupa webinar, ya, dan sekarang mungkin karena sedang pandemi, maka webinar ataupun simposium kita adakan secara online. Kemudian pengenalan Dokter Update melalui Instagram dan juga media sosial lainnya. Kemudian mentoring keberhasilan belajar agar teman-teman mahasiswa itu lebih baik ya dalam meraih prestasi belajar. Kemudian membimbingan penambahan penghasilan, Prof. Samsu sangat care dengan masalah bisnis dan nanti sejawat itu bisa mengikuti bagaimana ide dan kreativitas beliau mengenai bisnis yang tentu dapat diaplikasikan dalam pendidikan dari sejawat sekalian. Kemudian penerbitan buku ataupun monograf dalam bentuk cetak ataupun e-book. Lanjut. Dan sejawat sekalian, teman-teman mahasiswa yang hadir di sini tentu untuk mendapatkan manfaat dari Dokter Update ini harus menjadi member. Nah, member ini ada dua. Ada member biasa di mana ini memang tidak diwajibkan untuk membayar iuran dan
dari sini saja sudah mendapatkan manfaat yang besar ya sebenarnya. Jadi gratis dan manfaatnya antara lain informasi webinar ataupun update lain melalui Facebook, Instagram, website, dan juga mungkin di sini ada juga teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup WA. Jadi di grup WA itu member Dokter Update itu sudah cukup banyak publikasi ataupun info-info yang sudah kita edarkan ya ke teman-teman, salah satunya ya webinar kali ini, dan kedepannya juga akan seperti itu. Lanjut. Dan member premium ini merupakan anggota biasa yang membayar iuran. Jadi memang member premium ini harus membayar iuran 50.000 per bulan ya. Namun tentu lebih besar daripada member biasa, di mana selain informasi yang diperoleh melalui Facebook, Instagram, dan seterusnya, maka ada akses ke sumber belajar terupdate, diskon khusus, kemudian akses untuk mendapatkan bimbingan penghasilan tambahan, dan seterusnya. Lanjut. Dan ini merupakan akses untuk mendapatkan pembelajaran dari Dokter Update, di mana ini adalah kumpulan kuliah, rekaman kuliah. Jadi ini adalah rekaman kuliah yang dibuat oleh FK Digital. Ya, jadi memang FK Digital ini merupakan salah satu startup juga yang bergerak di bidang pendidikan kedokteran, di mana dia kerjasama dengan Dokter Update. Lanjut. Ya, selain memperoleh diskon dari FK Digital, kita juga kerjasama dengan FK Tanpa Batas, di mana FK Tanpa Batas ini dia membuat video-video mengenai kedokteran, ya, video fisiologi, anatomi, dan seterusnya. Dan video ini dapat diperoleh dengan diskon yang cukup besar. Lanjut. Dan ini merupakan salah satu bentuk ya yang teman-teman nanti bisa search ya, bisa browser lebih lanjut di website medimedi.education, di mana di sini kita ada link khusus Dokter Update. Dan teman-teman nanti bisa buka library-nya, perpustakaannya di sini cukup banyak buku-buku e-book yang sudah kita upload. Lanjut. Dan juga nanti teman-teman bisa menjadi ambasador, di mana harus terdaftar sebagai member premium dan mengisi formulir. Lanjut. Dan ambasador ini memiliki manfaat antara lain mendapatkan bonus mengajak anggota baru, kemudian kesempatan bekerja sebagai pembimbing belajar dan konselor, dan juga ikut membantu sosialisasi Dokter Update khususnya di media sosial. Lanjut. Dan teman-teman sekalian bisa melihat lebih lanjut jika memang tertarik ya di website medibedi.education/partner/dokterupdate. Nanti coba lihat saja di situ, browsing lebih lanjut, dan jika tertarik minimal teman-teman mendaftar sebagai member biasa dulu. Kalau lebih tertarik lagi, bisa lanjut ke member premium, karena member premium memang lebih banyak manfaat yang akan diperoleh. Dan memang Dokter Update ini masih baru, dan kita terus belajar dan terus mengembangkan diri. Mudah-mudahan visi dari Prof. Samsu itu dapat diraih, ya, di mana Dokter Update dapat berperan cukup signifikan dalam pendidikan kedokteran di Indonesia, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kedokteran di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang tertarik itu, jika ingin bertanya dapat menghubungi saya. Ya, lanjut. Ya, saya kira seperti itu. Silakan follow Instagram kami @dokterupdate. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Jadi teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian dapat semakin mengenal ya sebenarnya Dokter Update itu apa. Itu punya misi yang luar biasa sekali sebenarnya buat teman-teman mahasiswa kesehatan untuk berbagi ilmu dan juga tips dan trik. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kalau begitu saya buka kembali sesi webinar pada hari ini dengan judul vaksin pneumonia pada orang dewasa. Kepada Dr. Ansori, dipersilakan. Baik, terima kasih Renardi untuk kesempatannya. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan membahas review sedikit mengenai vaksinasi pneumonia ataupun pneumokok, ya. Yang ini tentu vaksinasi pneumokok ini sebenarnya sangat bermanfaat, namun memang penggunaannya di Indonesia khususnya pada orang dewasa masih minim,
dan sebenarnya untuk vaksinasi pneumokok ini sudah dianjurkan oleh uh, Satuan Tugas Imunisasi Dewasa (PB-PABDI), sudah masuk rekomendasi, dan ya tentu saya harapkan melalui webinar kali ini teman-teman itu dapat mengetahui manfaat dari vaksinasi pneumokok ini dan juga nanti mensosialisasikan kepada yang lainnya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, Streptococcus pneumoniae itu merupakan bakteri Diplococcus gram positif. Dia memiliki kapsul polisakarida, di mana kapsul ini menentukan serotipnya. Dan kapsul polisakarida ini itu berperan sebagai target dari vaksin. Nah, Streptococcus pneumoniae ini merupakan agen penyebab dari penyakit pneumonia atau infeksi paru. Namun harus diingat, dia bukan hanya bisa menyebabkan pneumonia, tetapi juga bisa menyebabkan penyakit pneumokok invasif lain, seperti meningitis, ya, kemudian bakteremia, dan lain-lain. Dan diketahui ada 90 serotip yang ada tersebar di dunia, dan memang tidak semua serotip dari Streptococcus pneumoniae ini dapat menyebabkan infeksi pneumokok invasif. Dan tidak sama patogenisitasnya, dan serotip yang menyebabkan penyakit invasif bervariasi tergantung dari usia dari hostnya. Ya, lanjut. Dan proses penularannya seperti ini, ya, bisa dilihat pada diagram tersebut bahwa Streptococcus pneumoniae itu dapat dibawa di nasofaring dari manusia. Ya, jadi memang orang sehat pun itu bisa menjadi ataupun menjadi pembawa bakteri Streptococcus pneumoniae yang dia tidak memiliki gejala, ya. Jadi dia asymptomatic carrier. Dan itu bahkan diteliti ada pada 60% dari anak-anak usia prasekolah, ya, yang sehat. Kemudian bakteri ini juga ditemukan pada 30% anak usia yang lebih tua ataupun pada orang dewasa. Nah, kemudian jika asymptomatic carrier ini batuk ataupun bersin, ya, dia dapat mengeluarkan bakteri Streptococcus pneumoniae di udara dalam bentuk aerosol. Aerosol ini kemudian diinhalasi oleh misal orang yang kekebalan tubuhnya rendah, ya, akhirnya dia masuk, ya, ke rongga hidung ke nasofaring, dan dia di situ berkembang biak, dan akhirnya dia menyerang lebih lanjut ke trakea dan saluran napas bawah lain. Dan akhirnya bermanifestasi menjadi penyakit pneumonia. Ya. Lanjut. Dan sejawat sekalian harus diperhatikan bahwa penyakit pneumokok ini, ya, baik pneumonia ataupun meningitis ataupun bakteremia, ya, itu semakin meningkat usia seseorang, maka risiko dia mengalami kecacatan ataupun kematian akibat infeksi bakteri pneumokok ini itu semakin besar. Bisa dilihat ini adalah grafik yang didapatkan dari salah satu penelitian di Amerika. Semakin tua seseorang, bisa dilihat jika dia di atas 50 tahun, ya, grafiknya naik, lebih dari 65 tahun grafiknya paling tinggi, ya, angka kematian ataupun rawat inap akibat pneumonia pneumokok. Jadi tentu jika kita sudah mencapai usia lebih dari 50 tahun, memang direkomendasi itu dianjurkan, ya, untuk diberikan vaksinasi pneumonia. Ya, intinya pada usia masuk lanjut usia agar mortalitas bakteri pneumokok itu dapat diturunkan dengan signifikan. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, vaksin pneumokok yang ada di Indonesia, ya, itu ada 2 jenis. Ada vaksin pneumokok polisakarida 23, ya, namanya PPV atau disingkat PPV 23. Nah, kenapa disebut 23? Karena dia mengandung 23 serotip di dalam vaksinnya, ya.
Jadi 23 serotip, dia mencakup 23 serotip bakteri Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada jenis vaksin pneumokok konjugat 13. Nah, 13 itu artinya dia mengandung 13 serotip di dalam vaksinnya. Bedanya apa antara vaksin polisakarida dengan vaksin konjugat? Nah, bedanya bahwa vaksin pneumokok konjugat itu memiliki protein, ya. Konjugat itu yang berperan sebagai adjuvan. Adjuvan itu artinya penguat, ya. Jadi substansi yang dimasukkan untuk menguatkan respon imun tubuh kita. Nah, itu namanya adjuvan. Nah, protein konjugat ini berperan sebagai adjuvan. Nah, kalau diteliti, yang mana yang bisa lebih baik meningkatkan respon imun, dikatakan yang lebih baik adalah PCV13. Ya, PCV13 karena dia mengandung protein konjugat. Dia lebih imunogenik, ya, lebih meningkatkan respon imun kita. Namun harus diperhatikan, PCV13 dan PPV23 ini pada dasarnya tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Ya, jadi jangan diaduk gitu. Saling melengkapi. Kenapa? Karena serotip di PPV23 itu lebih lengkap. Ya, walaupun memang dia kurang imunogenik dibandingkan dengan PCV13. Ya, namun dia serotipnya lebih banyak. Ya, sehingga kedua jenis vaksin pneumokok ini sebaiknya harus diberikan, ya, dengan jangka waktu tertentu yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lanjut. Nah, sejawat sekalian, ya, ini bisa dilihat di sini keadaan individu di mana individu ini diketahui memiliki pneumonia. Jadi keadaan individu yang kekebalan tubuhnya mengalami penurunan, ya, karena kondisi tertentu, dan dia mengalami pneumonia. Yang mana yang paling banyak, ya, pada orang-orang imunokompromis ini, ya, atau kekebalan tubuhnya menurun. Jadi ternyata diteliti yang paling banyak adalah orang-orang yang menggunakan steroid kronik atau jangka panjang. Nah, misalnya pada orang-orang yang menggunakan steroid, misalnya orang autoimun, ya, atau orang-orang dengan sindrom nefrotik, atau orang-orang dengan penyakit lainnya. Ya, ternyata 45% dari orang-orang imunokompromis yang mengalami pneumonia itu. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa dilihat grafik yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami pneumonia, ya, orang-orang imunokompromis yang mengalami pneumonia. Jadi orang-orang imunokompromis itu artinya dia mengalami penurunan kekebalan tubuh akibat kondisi tertentu. Bisa dilihat di sini dari orang-orang yang menggunakan steroid jangka panjang atau kronik, ya, misalnya pada penyakit autoimun dan sebagainya, ternyata 45% itu mengalami pneumonia, ya. Kemudian pada orang-orang yang mengalami keganasan hematologi itu 25% mengalami pneumonia. Orang-orang yang diberikan kemoterapi 22% mengalami pneumonia, orang-orang dengan AIDS, ya, 10% mengalami pneumonia, dan seterusnya. Jadi ini memang adalah gambaran grafik yang menyatakan seberapa besar prevalensi seseorang dengan kondisi imunokompromis itu mengalami pneumonia. Dan ternyata yang paling tinggi adalah orang-orang dengan penggunaan steroid jangka panjang dan juga dengan keganasan hematologi. Ya, lanjut. Dan setelah diteliti, ternyata agen yang menjadi penyebab itu mayoritas adalah Streptococcus pneumoniae, ya, penyebab pneumonia pada orang-orang imunokompromis, ya. Bisa dilihat di situ di kotak merah itu, ya, kurang lebih 28%, ya, penyebab pneumonia pada orang-orang imunokompromis itu adalah Streptococcus pneumoniae, ya, dan sisanya seterusnya bakteri-bakteri ataupun virus lainnya. Ya, lanjut. Dan teman-teman sekalian, vaksin pneumokok ini sudah masuk dalam rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa PABDI tahun 2017. Ya, bisa dilihat
baik PCV 13 ataupun PVV 23 sudah masuk. Ya, lanjut. Dan ini adalah detail lebih lanjut ya untuk penggunaan pada kondisi tertentu seperti kondisi imunokompromis, kemudian infeksi HIV, kemudian MSM, kemudian penyakit jantung dan penyakit kronik lainnya, dan seterusnya ya. Baik, ini adalah gambaran MMWR ya. Ini adalah jurnal yang cukup terkenal dari Amerika. Ini mereka mengeluarkan update penggunaan vaksinasi pneumonia ya pada orang-orang usia di atas 65 tahun. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa penggunaan vaksinasi pneumonia baik PCV 13 ataupun PVV 23 pada orang-orang dewasa ya. Bisa dilihat di sini pada orang lebih dari 19 tahun, orang sehat ya, PCV 13 ataupun PVV-SP 23 itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya pada orang imunokompeten yang tidak memiliki kondisi penyakit apapun. Ya, namun memang PCV 13 itu dianjurkan pada usia 65 tahun atau lebih orang sehat ya, berdasarkan keterangan klinis tertentu dari dokternya ya. Nah, keterangan klinis ini apa pertimbangannya? Jika dia berada pada lingkungan di mana cakupan vaksinasi pneumonia pada anak itu rendah ya, ataupun orang tua tersebut berada di lingkungan panti jompo dan lainnya. Nah, ini Indonesia mungkin masuk ya. Kenapa? Karena cakupan vaksinasi anak kita untuk pneumonia itu sebenarnya masih rendah ya, sehingga PCV 13 itu dianjurkan untuk diberikan pada orang tua usia 65 tahun ke atas. Kemudian juga untuk PPV 23 sama ya, dianjurkan untuk diberikan, dan di bawahnya bisa dilihat orang-orang imunokompeten yang kekebalan tubuhnya bagus ya, namun dia punya kebiasaan alkohol ataupun komorbid seperti penyakit jantung kronik, penyakit liver kronik, penyakit paru kronik seperti asma ataupun PPOK, kebiasaan merokok, diabetes, dia punya implan koklea dan cairan cerebrospinalnya itu kebocor. Ya, maka dianjurkan diberikan PVV 23 untuk usia 19 sampai 64 tahun. Nah, kemudian untuk usia 65 tahun ke atas itu dianjurkan diberikan PCV 13 berdasarkan keterangan tadi ya. Jika dia berada pada lingkungan di mana cakupan vaksinasi pneumonia anak rendah ya, dan jika dia berada pada lingkungan panti jompo dan sebagainya ya, maka dianjurkan diberikan PCV 13. Kemudian orang-orang dengan imunokompromis ya, imunokompromis ini semisal asplenia ya, kemudian orang-orang dengan gagal ginjal kronik, dengan keganasan ya, kanker, penyakit HIV, Hodgkin, leukemia, limfoma dan seterusnya, itu pada usia lebih dari 19 tahun dianjurkan untuk diberikan PCV 13 1 dosis. Kemudian pada usia 19 sampai 64 tahun dianjurkan diberikan PVV 23 sebanyak 2 dosis. Ya, bisa dibaca di situ ya. Kemudian pada usia 65 tahun ke atas dianjurkan untuk diberikan PCV 13 1 dosis, dan pada usia 65 tahun ke atas lagi dianjurkan diberikan PVV 23. Jadi memang di sini bisa kita lihat ya bahwa vaksin pneumokok itu pada orang yang sehat usia 19 tahun ya, yang tidak memiliki komorbid apapun itu tidak dianjurkan sebenarnya ya pada usia 19 sampai 64 tahun yang tidak punya komorbid apapun. Jadi dia sehat. Ya, itu tidak dianjurkan. Ya. Namun pada orang-orang dengan komorbid tertentu ya, walaupun dia kekebalannya baik ya, seperti tadi ada diabetes,
ada penyakit jantung kronik, baik dia congestive heart failure ataupun penyakit jantung koroner, itu dianjurkan untuk diberikan vaksin pneumokok, ya, walaupun usianya 19 sampai 60. Kemudian, ya, yang kekebalan tubuhnya memang menurun, pada usia lebih dari 19 tahun itu sudah dianjurkan diberikan vaksinasi pneumonia. Ya, bisa dilihat di baris yang ketiga ya, untuk immunocompromised person. Lanjut. Nah, ini merupakan rekomendasi di Amerika. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa vaksinasi pneumokok ini itu sudah dianjurkan di banyak negara. Salah satunya di Amerika. Cakupan mereka untuk vaksinasi pneumokok itu sangat baik, ya. Bahkan karena cakupan mereka sangat baik pada anak, ya, mereka itu tidak mewajibkan, tadi saya katakan ya, PCV 13 tidak diwajibkan lagi oleh mereka untuk usia di atas 65 tahun yang sebelumnya wajib sebenarnya. Karena cakupan mereka itu baik ya untuk vaksinasi anak. Namun beda di Indonesia. Ya, di Indonesia itu cakupan kita untuk vaksin pneumokok pada anak itu rendah. Sehingga sebenarnya ya untuk orang usia 65 tahun ke atas itu sangat dianjurkan untuk divaksinasi pneumokok ya, tanpa mempertimbangkan keadaan klinis apapun. Lanjut. Nah, ini juga di Turki ya, sama, mereka cakupannya itu sangat baik, dan memang setiap negara itu agak berbeda ya ininya, apa namanya, rekomendasinya ya untuk apa namanya, pemberian vaksinasi pneumokok ya, baik cut off usianya dan sebagainya. Lanjut. Namun memang Indonesia ya, kita sementara masih mengikuti Satgas Imunisasi Dewasa PPPAPDI, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam ya, di mana memang dia dapat diberikan pada usia lebih dari 50 tahun. Walaupun nanti ini kita akan ubah ya, rekomendasi ini kita akan ubah mengikuti tadi rekomendasi dari MMWR ya, atau rekomendasi dari Amerika. Lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian, sejawat yang saya hormati, vaksinasi pneumokok ini memang masih kurang seksi ya, dalam artian cakupannya masih kurang pada orang dewasa. Ya, anak saja kurang, dewasa lebih rendah lagi. Padahal manfaatnya sangat banyak ya, khususnya untuk orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti orang-orang imunokompromis ya, yang tadi saya katakan kekebalan tubuhnya rendah, contohnya orang HIV, kemudian keganasan hematologi, kemudian orang-orang pengguna steroid jangka panjang dan sebagainya, ataupun pada orang-orang imunokompeten yang dia memiliki komorbid ya, seperti orang-orang diabetes, orang-orang penyakit jantung kronik, orang asma, PPOK dan seterusnya. Ini sangat diketahui bermanfaat. Nah, kenapa? Karena salah satunya dia ya, karena dia bisa mengurangi infeksi dari pneumonia, maka eksaserbasi akut dari penyakitnya itu dapat dicegah. Ya, contohnya, misalnya dia ada DM tadi. Kalau dia terkena penyakit pneumonia, maka DM-nya itu bisa mengalami eksaserbasi. Dia bisa ketoasidosis, dia bisa mengalami hiperglikemia hiperosmolar akut, dan sebagainya. Ya, atau contoh lain, misalnya dia ada penyakit jantung, ya, seperti chronic artery disease, penyakit jantung koroner, ataupun congestive heart failure, penyakit jantung kongestif. Jika dia mengalami infeksi pneumonia, maka dia dapat mengalami serangan jantung, ya, karena dipicu oleh infeksi pneumonia tadi, ataupun dia mengalami edem acute decompensated heart failure, dipicu oleh infeksi pneumonia tadi, sehingga manfaat dari vaksin pneumonia itu sangat ada ya tadi, ataupun dengan imunokompromis.
Jadi saya harapkan melalui presentasi ini ya teman-teman sekalian ya sejawat itu dapat memahami ya mengenai manfaat yang sangat besar dari vaksinasi pneumokok dan teman-teman sekalian itu dapat mensosialisasikan vaksinasi pneumokok ya kepada sejawat yang lain ya minimal mungkin menganjurkannya kepada orang tua dari teman-teman sekalian ya orang tua yang khususnya yang punya orang tua dengan usia lebih dari 60 tahun, maka ajak ya bapak ibunya, ya kakek neneknya untuk vaksinasi pneumokok jika memang belum, ya agar mereka dapat terlindungi dari infeksi bakteri pneumokok. Dan kita harapkan ya ke depannya BPOM, badan apa namanya FDA-nya kita, ya pengawas obatnya kita dan makanan itu dapat meregistrasi vaksinasi pneumokok untuk usia kurang dari 50 ataupun kurang dari 60 ya karena memang sampai saat ini registrasinya itu baru untuk usia di atas 50. Kalau di Amerika tadi saya katakan usia 19 sampai 64 ya usia 19 tahun ke atas itu sebenarnya sudah boleh diberikan vaksinasi pneumokok jika memang ada komorbid. Namun memang di Indonesia itu masih untuk usia di atas 50. Kedepannya kita harapkan vaksinasi pneumokok itu dapat digunakan untuk usia 19 tahun ke atas. Ya, lanjut. Ya, saya kira seperti itu mungkin sedikit review dari saya mengenai vaksinasi pneumokok ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan membuka wawasan ya mengenai manfaat dari vaksinasi dewasa ya khususnya vaksinasi pneumokok. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Ansori atas reviewnya yang menarik ya mengenai vaksin pneumonia pada orang dewasa. Kadang-kadang memang kita, di mata kita setidaknya ya sebelum adanya COVID-19 ini, rasanya jarang ya mendengar orang dewasa mendapat vaksin. Padahal sebenarnya seperti yang sudah Dr. Ansori katakan tadi ya, vaksin pada orang dewasa itu sebenarnya sudah banyak. Apalagi untuk lansia, untuk orang-orang dengan penyakit-penyakit kronik. Dan dalam webinar ini dengan baik sekali saya rasa vaksin pneumonia mendapatkan spotlight ya yang seharusnya. Kalau di anak sendiri apalagi ya benar kata Dr. Ansori tadi mengutip bahkan vaksin pneumonia pada anak itu coveragenya masih sangat sedikit sekali ya. Jadi mungkin harapannya bisa di catch up dengan pada dewasa. Baik, seperti yang sudah tertulis di kolom chat bagi Bapak Ibu para dokter dan rekan sejawat sekalian yang berniat untuk mengemukakan suatu pertanyaan dapat segera menuliskannya di kolom chat dengan format seperti yang sudah tertulis. Mungkin sambil menunggu sudah ada jawabannya, sudah ada pertanyaannya, maaf. Apakah vaksin, ada pertanyaan dari saudara Andi, apakah vaksin pneumokok ini lazim bisa didapatkan di RSUD tipe C? Terus ada vaksin juga dari saudara Matthew Cendana, apakah vaksin ini membantu dalam pencegahan atau pengurangan efek COVID-19? Mungkin dua pertanyaan itu terlebih dahulu bagi Dr. Ansori. Oh ya, ada satu lagi. Vaksin pneumonianya ini biasanya didapat di mana dan berapa biayanya? Silakan Dr. Ansori. Ya, mohon izin Roy Nardi bisa diulang pertanyaan ini? Baik, pertama mungkin saya gabungkan ini pertanyaan yang menarik. Vaksin pneumokok ini biasanya didapatkan di mana? Apakah di RSUD tipe C itu lazim didapatkan dan kira-kira berapa sih biayanya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk vaksinasi pneumokok ini untuk RSUD tipe C seharusnya sudah ada ya. Coba dipastikan saja, tapi mungkin belum semua karena memang distribusinya masih belum merata ya. Kalau RSUD tipe A dan tipe B itu sudah ada, saya kira sudah cukup merata distribusinya, namun untuk RSUD tipe C itu masih belum merata. Kemudian harganya memang untuk PCV 13 itu lebih mahal, ya sekitar 800.000 sampai 900.000. Untuk PPV 23 yang tipe polisakarida dia lebih murah, sekitar kalau tidak salah 300-400.000. Ya, namun memang harus diperhatikan, tadi saya katakan bahwa ini saling melengkapi, ya bukan saling menggantikan, sehingga dianjurkan untuk diberikan kedua-duanya dengan rentang waktu tertentu.
Ya, jadi tadi saya lupa jelaskan kalau misalnya tadi sudah diberikan PCV 13, maka setahun kemudian itu diberikan PVV 23. Ya, kalau misalnya PVV 23 sudah diberikan, maka dalam jangka waktu 5 tahun berikutnya diberikan ulang ya PVV 23. PCV 13 cukup sekali saja. PVV 23 memang dianjurkan diberikan 2 dosis dengan jangka waktu 5 tahun jaraknya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua, apakah vaksin ini membantu dalam pencegahan atau pengurangan efek dari COVID? Karena kan waktu itu katanya vaksin flu bisa membantu, bagaimana dengan vaksin ini Dok? Mungkin banyak beredar. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang Renardi dan teman-teman sekalian harus diperhatikan vaksinasi yang memang secara khusus ya dapat mengurangi angka kejadian COVID itu adalah vaksinasi COVID. Ya, kenapa? Karena memang vaksinasi itu ditujukan untuk kuman yang memang sudah spesifik ya. Jadi vaksinasi COVID ya untuk COVID, vaksinasi influenza untuk virus influenza, vaksinasi pneumokok untuk virus pneumokok. Namun apa perannya? Ya, vaksinasi pneumokok ini sama seperti vaksinasi influenza. Perannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi sekunder pada saat seseorang mengalami infeksi COVID. Ya, karena orang-orang yang terinfeksi COVID ya itu juga sangat rentan ya mengalami infeksi sekunder yang diakibatkan oleh bakteri. Salah satunya bakteri Staphylococcus pneumoniae ya, bakteri pneumokok. Sehingga orang-orang yang divaksinasi pneumokok itu tentu resiko infeksi sekundernya akan jauh menurun. Ya, karena cukup banyak ya hal ini terjadi di lapangan ya, orang-orang yang terinfeksi COVID dia ada infeksi bakteri juga sehingga harus diberikan antibiotik yang dosis tinggi, generasi yang tinggi dan sebagainya. Ya. Kemudian juga perannya lagi adalah mengurangi ya beban dari tenaga kesehatan kita ya yang sudah overload akibat COVID. Ya, jadi kebayang kalau kita sudah overload akibat COVID, kemudian orang-orang lansia dengan pneumonia akibat bakteri pneumokok itu datang, ataupun karena virus influenza itu datang lagi ke rumah sakit, itu makin berat ya, makin berat bebannya kita nakes. Ya, tentu dengan vaksinasi pneumokok yang luas dan influenza, beban ini dapat dikurangi ya. Jadi kita dapat berfokus untuk penanganan dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Seperti itu peran dari vaksinasi pneumokok ini. Baik, terima kasih banyak Dok, menarik sekali tadi 2 jawabannya ya. Pertama soal infeksi sekundernya yang banyak mengiringi infeksi virus seperti COVID, dan juga kedua tentang tadi dampaknya pada sistem pelayanan kesehatan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Dok, apakah vaksin ini juga bisa digunakan untuk pasien TB dengan kondisi pneumonia TB? Ya, terima kasih. Kalau untuk vaksin TB tentu beda ya, karena TB itu ada vaksinnya sendiri yaitu BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Ya, namun pada orang-orang TB dengan diskon tentu ini dapat. Halo, ya, suara tadi sempat terputus tapi sudah terdengar kembali Dok. Baik, untuk orang-orang dengan TB itu ya BCG. Halo, kalau untuk vaksinasi pneumokok, ya vaksinasi pneumokok itu beda ya, beda, tapi dia tentu dapat mengubah risiko infeksi sekunder akibat bakteri lain ya pada orang-orang yang terinfeksi tuberkulosis gitu. Baik Dok, tapi tentunya diberikannya ketika TB-nya sudah sembuh atau bagaimana Dok? Ya maaf, tadi ada konsulan nih, jadi baik. Ganggu. Ya, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan. Tadi jelas ya jawaban saya ya mengenai yang TB ya, atau perlu saya ulang? Jelas Dok, cuman mungkin jadi penasaran, ini apakah sementara pasiennya minum
obat anti TB-nya, OAT-nya, apakah sudah boleh diberikan atau bagaimana dok? Kebetulan ada pertanyaan lanjutannya. Boleh, silakan diberikan. Ya, pada misalnya orang TB dengan yang sedang meminum OAT tidak ada masalah diberikan. Dia tidak menjadi kontraindikasi. Ya, silakan saja diberikan. Justru bagus. Ya, kenapa? Karena orang-orang TB kan beresiko infeksi sekunder juga. Gitu. Dan biasanya orang-orang TB ini juga kekebalan tubuhnya nggak bagus. Ya, makanya dia bisa kena TB. Kalau dia diberikan vaksinasi pneumokok, resiko dia terkena bakteri lain itu lebih kecil ya, bakteri pneumokok lebih kecil sehingga dia dapat mengurangi resiko dia mengalami pneumonia lain ya akibat bakteri lain selain TB dan juga dapat meningkatkan angka kualitas hidupnya dia. Silakan diberikan, tidak masalah ya. Baik, terima kasih dok. Sebenarnya sudah menjawab untuk pertanyaan itu. Tapi tadi memang seperti yang dokter bilang, vaksinasi pneumokok ini sejauh ini di Indonesia hanya untuk usia lansia atau bagaimana dok? Sebenarnya saya misalnya masih muda sudah bisa dok untuk meminta ini. Ya, jadi memang sementara untuk vaksinasi pneumonia ini di Indonesia, pneumokok ya, itu terregistrasi untuk usia 50 tahun ke atas. Ya, walaupun tadi saya katakan di Amerika itu sudah dianjurkan diberikan pada usia 19 tahun ke atas jika dia memang mengalami komorbid ya. Contohnya orang diabetes, orang penyakit jantung ya, tentu usia 20 tahun juga bisa mengalami diabetes ya, misalnya diabetes mellitus tipe 1 ya, ataupun mungkin dia mengalami obesitas ataupun pengaruh genetik yang kuat sehingga dia usia 21 sudah mengalami penyakit jantung. Itu dianjurkan untuk diberikan vaksinasi pneumokok. Gitu. Namun memang sayangnya di Indonesia terregistrasi BPOM itu masih 50 tahun ke atas. Nanti kita sedang usaha ya, apakah kita bisa ya mengubah ini ya sehingga kita mengikuti saran ataupun rekomendasi yang sudah diterapkan di luar negeri secara luas. Ini sedang kita proses ya agar vaksinasi pneumokok ini dapat diregistrasi di BPOM untuk digunakan untuk usia 19 tahun ke atas dengan komorbid ataupun kondisi tertentu. Ya. Baik, terima kasih banyak dok untuk jawabannya di sesi tanya jawab ini. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali, kita langsung saja ke sesi berikutnya. Mohon teman-teman panitia bisa next slide, yaitu sesi pemberian sertifikat apresiasi kepada Dr. Ansori Saifuddin, spesialis penyakit dalam, staf dari Departemen IPD RSCM, sebagai narasumber pada sesi webinar Dokter Update sore hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih. Terima kasih atas banyak sekali materi-materi menariknya dari Dr. Ansori dan juga antusiasme para peserta, Bapak, Ibu, dokter, dan rekan sejawat sekalian. Dengan ini saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya untuk panitia dan sejawat. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Dok.